Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Astiani Selvia, program Hukum Tata Negara. Pada hari ini saya akan menayangkan materi yang telah saya buat dengan tema Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Baik, langsung saja. Poin yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mempunyai persamaan mendasar yang bermaksud melaksanakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Akan tetapi, keseluruhan urusan yang diselenggarakan oleh daerah otonomi pada dasarnya bersumber dari penyerahan urusan dari pusat. Jadi, inisiatif daerah dalam mengurus urusan-urusan tertentu hampir dapat dikatakan tidak ada. Hal ini antara lain disebabkan otonomi merupakan sesuatu yang baru bagi rakyat Indonesia. Kurangnya tenaga terampil dalam penyelenggaraan otonomi. Keuangan daerah tetap bergantung kepada pusat. Menurut pasal 5 ayat 1, pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan badan pemerintah harian atau BPH. Sebagai realisasi dari ketentuan yang memberikan pemusatan kewenangan pemerintah daerah kepada kepala daerah, tentu kepala daerah menjadi pusat daya upaya kegiatan pemerintah daerah yang bergerak di bidang urusan rumah tangga daerah dan menjadi mata rantai yang kuat dalam organisasi pemerintah pusat. Dengan kata lain bahwa kewenangan DPRD tidaklah begitu penting karena undang-undang tersebut menganggap DPRD bukanlah pemegang kekuasaan yang utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedudukan kepala daerah adalah sebagai alat pemerintah pusat dan sebagai alat pemerintah daerah dan mempunyai kewenangan masing-masing. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian atau BPH. Tugas BPH ini memberikan pertimbangan kepada kepala daerah sehingga institusi BPH ini hanya bersifat penasehat belaka. Oleh karena itu, sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga baik dalam bidang urusan rumah tangga daerah maupun di bidang pembantuan. Poin yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah otonom dan wilayah administratif. Adanya wilayah administratif ditandai dengan adanya atau dibentuknya instansi pusat dari level provinsi hingga kabupaten atau kota. Susunan teritorial daerah menggunakan sistem daerah bertingkat, provinsi sebagai daerah tingkat 1 dan kabupaten atau kota sebagai daerah tingkat 2. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya telah ditinggalkan dan diubah menjadi prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.
Asas dekonsentrasi bukan sekedar pelengkap terhadap asas desentralisasi, tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konstruksi yang demikian tercermin bahwa undang-undang ini sebenarnya lebih mengutamakan kepala daerah dibanding DPRD. Asumsi yang demikian ada benarnya bila dicermati dari esensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mendudukan fungsi-fungsi kepala daerah begitu kuat dan dominan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibandingkan DPRD, baik dalam hal proses pencalonan dan pengangkatannya, pertanggungjawaban dan kewenangan-kewenangannya maupun dalam hal fungsinya sebagai kepala daerah otonom dan sebagai kepala wilayah administratif sebagaimana yang terkandung dalam pasal 81, yakni sebagai penguasa tunggal. Dalam tataran teoretik yuridik memang disebutkan bahwa antara kedua lembaga tersebut memiliki pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dan DPRD, yaitu kepala daerah memimpin eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Tetapi dalam praktiknya ternyata kepala daerah lebih mendominasi dan seolah-olah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada DPRD. Poin yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan upaya terus-menerus untuk menata sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya masih mengalami kekurangan, kelemahan, dan menghambat demokratisasi di daerah. Oleh sebab itu, di dalam undang-undang ini terdapat beberapa perbaikan dan perubahan, antara lain menguatnya peran dan fungsi DPRD, termasuk adanya pertanggungjawaban kepala daerah terhadap DPRD dan dihilangkannya beberapa ketentuan-ketentuan yang memandulkan prinsip demokrasi di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut paham pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal-hal yang bukan merupakan wewenang pemerintah pusat dengan sendirinya menjadi wewenang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menghapus hierarki antara pemerintah kabupaten atau kota dengan provinsi, sehingga hubungan antara provinsi dengan kabupaten atau kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hierarki atau tidak bertingkat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga menghapus asas dekonsentrasi pada daerah kabupaten atau kota, sehingga asas ini hanya dilaksanakan pada daerah provinsi. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan DPRD dan kepala daerah, yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dapat dinyatakan bahwa bila dianalisis berdasarkan teori pembagian kekuasaan, terlihat dengan jelas bahwa kewenangan kedua organ pemerintahan daerah tersebut belum seimbang dan tidak jarang terlihat monopoli salah satu organ atas organ lainnya.
Kenyataan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori demokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan kepala daerah mulai dikurangi. Bahkan sebaliknya, DPRD yang mempunyai kewenangan yang cukup kuat. Namun, penguatan peran dan fungsi DPRD yang semula diharapkan dapat menghidupkan demokrasi dan desentralisasi dalam rangka perwujudan otonomi yang seluas-luasnya, ternyata disalah tafsirkan serta disalahgunakan oleh sebagian besar para anggota DPRD. Akibatnya, demokrasi menjadi kebablasan ke arah arogansi. Sementara pengawasan yang lemah dari pemerintah pusat terhadap DPRD dan pemerintah daerah menambah terbengkalainya program otonomi daerah, sehingga kepentingan rakyatnya selalu menjadi korban. Kemudian yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 mengenai hubungan bertingkat antara provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan-urusan kabupaten atau kota juga merupakan bagian dari urusan-urusan provinsi. Undang-undang ini meletakkan aspek demokrasi dan peran serta masyarakat secara mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Karena itu, fungsi dan peran DPRD dipisahkan secara tegas dengan fungsi dan peran pemerintah daerah, yang mana dengan undang-undang sebelumnya sangat jelas berlawanan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur kepala daerah, kabupaten atau kota dipilih oleh DPRD tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri dan atau Presiden. Sementara untuk gubernur, karena fungsi gandanya sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat, nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden. Bupati atau wali kota dan gubernur bertanggung jawab kepada DPRD dan tidak kepada Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Sementara itu, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam pelaksanaan tugas kepala daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Demikian pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menghapus asas dekonsentrasi pada daerah, kabupaten, dan kota. Asas ini hanya dilaksanakan pada daerah provinsi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi mengenal paham pembagian wewenang, tetapi penyerahan atau pelimpahan tugas dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan. Dengan demikian, semua kewenangan pemerintah daerah dan kota pada prinsipnya merupakan kewenangan dalam rangka desentralisasi dan sebagian dalam rangka tugas pembantuan. Demikian juga makna desentralisasi tidak lagi dalam pemahaman administratif, tetapi dalam konteks politis.
di mana pemerintah daerah, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas inisiatif dan kekuatan sendiri. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga dengan presentasi dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.